Isu dugaan utang jumbo yang dikaitkan dengan grup bisnis Yusuf Kalla ramai dikuliti netizen yang budiman hingga memicu perdebatan luas di ruang publik. Angka yang beredar menyebut total kewajiban mencapai sekitar 30 triliun rupiah, dengan rincian diantaranya 16,38 triliun rupiah di Bank Mandiri, 7,1 triliun rupiah di BNI, 6,8 triliun rupiah di BRI, serta hampir 800 miliar rupiah di BSI. Data ini kemudian menjadi sorotan karena dinilai menunjukkan skala pinjaman yang sangat besar di bank milik negara. Perbincangan semakin memanas saat angka-angka tersebut dibandingkan dengan perlakuan terhadap masyarakat kecil yang sering menghadapi tekanan saat menunggak pinjaman. Netizen yang berbakti mulai mempertanyakan transparansi dan pengawasan terhadap kredit bernilai jumbo tersebut. Meski begitu, informasi yang beredar tetap perlu diverifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak, mengingat isu ini menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalian seru nih ngitungin utang mantan pejabat di Mandiri 16,38 triliun, di BNI 7,1 triliun. Oke, tambah lagi nih di BRI 6,08 triliun. Wih, banyak banget, bos. Terakhir di BSI 766,5 miliar. Banyak sekali. Coba di total kira-kira berapa? Tembus 30,33 triliun. Wih, pantesan ngotot nih bapak satu ini minta BBM naik. Ngapain kamu ngurusi hutang Bapak Yusuf Kalla? Ngapain? Itu sudah dipikirkan sama Pak Yusuf Kalla. Kapan bayarnya, kapan mencicilnya. Gak usah kamu sok-sokan ya mengkorek-korek hutang Bapak Yusuf Kalla. Kamu korek itu loh, utang Jokowi yang 8.400 triliun itu. Kamu korek, kamu suruh bayar itu juga mengganggu stabilitas ekonomi negara itu. Kapan utang Jokowi mau dibayar? 8.400 triliun itu. Dari mana dibayarnya? Wong Prabowo nggak pernah mencicil, nggak pernah membayar, malah hutang lagi keluar negeri. Jangan korek-korek ya, hutang orang lain pasti dibayar kalau ada uang. Korek itu hutang Jokowi itu. Ini kelihatan sekali boy, para tromol-tromol ini. Pokoknya kalau ada orang yang mengkorek-ngorek nama Jokowi pasti dikejar, pasti diserang. Setan semua kok memang. Memang negara ini negaranya Jokowi apa? Negaranya mbahnya Jokowi apa? Tetap semangat Pak Jika, jangan pedulikan mereka. Perang. Ini orang lo pinjam uang sampai 30,33 triliun ke bank pemerintah. Isun bayar apa enggak itu? Tapi lucu, bisa pinjam ke bank-bank pemerintah, sisi lain menjelek-jelekan pemerintah, menghina pemerintah, mendiskreditkan pemerintah, seolah-olah dia yang paling baik, mengajak rakyat untuk menjatuhkan pemerintah, mengajak grupnya dia termasuk Ramsil Rinrung untuk menjatuhkan pemerintah Indonesia. Opo-opo, orang-orang kayak begini mesti hidup di Indonesia. Padahal dua kali jadi wapres, kerja sebagai wapres saja nggak becus. Sekarang menjadikan pemerintah seolah-olah dia paling baik, paling benar, paling pintar, paling tahu tentang bangsa Indonesia. Pret, JK. Orang ini dasar sengkuni aja, watak sengkuni aja. Sok paling tahu, sok paling pintar, sok paling benar, sok paling paling lah. Padahal akhirnya ya punya utang itu. Bayar utangmu itu 30,33 triliun itu. Gak usah banyak bacot kamu itu. Lucu ya, umur-umur segini. Pak Jokowi gak pernah nyenggol dia. Dia nyenggol Pak Jokowi, ikut-ikut urusan Pak Jokowi, ya kan? Sok paling ingin dihormati, ya. Ini dia lagi kena masalah tentang agama. Lah, kok Pak Jokowi lagi yang dibawa-bawa? Sampai ngomong yang jadiin Pak Jokowi presiden itu Pak JK.
Pak JK, Bapak kalau bisa jadiin orang presiden, kenapa nggak jadiin diri Bapak sendiri? Malah Bapak jadi wakil presiden. Ini malah kebalik, Pak. Kalau nggak ada Pak Jokowi kemarin, Bapak nggak mungkin jadi wakil presiden untuk kedua kalinya. Oh iya, Pak. Setahu saya, yang jadikan Pak Jokowi gubernur ya untuk langkah selanjutnya biar bisa jadi presiden itu Pak Prabowo loh, bukan Pak JK. Jangan suka ngaku-ngaku, Pak. Oh iya, kemarin 2024 Bapak kan dukung Anies Baswedan, buktinya nggak jadi, Pak. Jadi sih sampai sekarang jadi ini gelandangan politik. Main capres-capresan masih kampanye-kampanyean, Pak. Kasihan. Udahlah, Pak JK, sehat-sehat ya Bapak, supaya apa kita ada hiburannya, Pak, ya. Biar sengkuninya pas ada 3 ya, Pak JK, Amin Rais, sama si Anies Baswedan. Wow, lama-lama Chaplin terkuak keburukannya kan. Maka kalau kata orang tua, pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, ya kan? Mulutmu adalah harimaumu. Semakin kamu menghujat orang Kristen, bicara sembarangan, semakin Tuhan Yesus buka semua kedokmu. 100 kali Puan tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset, Prabowo bukan habis akal untuk itu. Pasti salah satunya si Chaplin yang tidak mau disahkan undang-undang perampasan aset itu. Mau nggak diresmikan pun undang-undang perampasan aset, banyak cara Pak Prabowo untuk mengungkap semua mafia-mafia yang ada di Indonesia ini. Akhirnya akan banyak narasi-narasi provokasi. Mulailah orang-orang rakyat jelata, mahasiswa mulai digodok-godok untuk membuat demo. Tapi kalau mahasiswanya bijak dan pintar, berpikirlah secara normal. Karena apa sekarang suruh Pak Prabowo turunkan, Prabowo gulingkan dengan cara demo, ya, dengan cara massa. Kawan, ini sudah dunia internet yang begitu luar biasa, tidak ada yang bisa dikelabui lagi, ya. Kalau di zaman Pak Harto semua bisa dikoordinir, karena di zaman itu bukan seperti ini dunia mayanya dan berita-beritanya yang cepat naik ke peredaran. Ya toh, pantas anggota-anggota dewan, para pejabat, para ketua-ketua partai itu diam-diam wae ketika Pak Jokowi membuat undang-undang perampasan aset. Jadi kalau kalian bilang Pak Jokowi tukang korupsi, justru Pak Jokowi yang membentuk undang-undang perampasan aset itu tidak disetujui. Mereka itu, maling-maling itu, ya toh? Mulutmu adalah harimaumu, ya kan? Keluar-keluarlah kalian dunia. Makin kamu buat keluar-keluar, membuat provokasi, semakin cepat kamu diselidiki. Keluar terus, bapakku kok dilawan. Ya kan? Biar tahu kalian, aku lagi masak apa. Ya, tengok ya, spill ya. Kak buang dulu apanya ini ya. Orang pintar itu nggak harus sekolah tinggi. Ya, yang pintar itu bisa mengendalikan situasi, menyelamatkan keluarganya dengan memanfaatkan sekitar rumahnya, ya. Oke. Jangan hanya mengandalkan uang untuk semuanya. Oke. Hidup para janda.